Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal bahas tentang normalisasi database. Dari soal yang muncul di sini, kita akan ubah jadi struktur database yang rapi dan efisien. Kita bakal lewatin beberapa tahap ya, mulai dari UNF, 1NF, 2NF, sampai 3NF, dan terakhir kita bakal terjemahin ke dalam SQL. Langsung aja kita mulai. Pertama, kita lihat dulu dokumennya. Di sini ada dua faktur pembelian barang ya, dari PT Rivanda Jaya. Faktur pertama nomor 998 dari supplier Global Nustra, berisi dua barang AC split setengah PK dan AC split 1 PK. Faktur kedua nomor 779 dari supplier Hitachi, berisi satu barang rice cooker C3. Sekarang kita pindahin semua data itu ke dalam satu tabel besar apa adanya, tanpa aturan apapun. Ini yang disebut unnormalized form atau UNF. Hasilnya seperti ini. Data faktur nomor 998 muncul dua kali karena ada dua barang. Ini yang dinamakan redundansi, data berulang yang nggak efisien. Nah, inilah yang bakal kita beresin lewat proses normalisasi. Oke, masuk ke tahap pertama, tahap 1NF. Syaratnya ada tiga, setiap kolom harus atomik, artinya satu sel, satu nilai. Lalu tidak boleh ada repeating group atau kelompok yang berulang. Dan yang paling penting kita harus punya primary key. Kalau kita cek tabel UNF tadi, setiap sel sudah berisi satu nilai, tidak ada yang digabung-gabung. Jadi syarat atomiknya udah terpenuhi ya. Yang perlu kita tambahin sekarang tuh cuman primary key. Karena satu faktur tidak punya satu faktur bisa punya banyak barang. Maka primary key-nya adalah gabungan dari nomor faktur dan kode barang. Ini disebut composite primary key. Tabelnya masih sama seperti UNF tadi ya, tapi sekarang sudah punya primary key yang jelas. Tapi ini masih belum selesai. Masih ada yang namanya partial dependence. Maksudnya ada kolom yang nggak bergantung pada seluruh primary key, hanya sebagian saja. Contohnya eh, tanggal faktur dan nama supplier hanya bergantung pada nomor faktur saja. Nama barang dan harga hanya bergantung pada kode barang saja. Quantity dan jumlah bergantung pada keduanya. Partial dependence ini yang akan kita bereskan di 2NF. Nah, ini tabel 2NF-nya sudah dipisah-pisah ya. Syarat 2NF adalah sudah memenuhi 1NF dan tidak ada partial dependence. Caranya adalah kita pecah tabel seperti ini berdasarkan ketergantungannya. Pertama, kolom yang hanya bergantung pada nomor faktur saja. Dan kedua, kolom yang hanya bergantung pada kode barang. Dan yang terakhir, kolom yang bergantung pada keduanya. Nah, sekarang kita udah punya tiga tabel, sudah lebih rapi lah ya. Tapi ini belum siap semua. Di tabel faktur masih ada masih ada masalah. Di nama supplier ini bergantung pada kode supplier, bukan langsung ke nomor faktur. Ini namanya transitive dependence. Dan ini akan kita beresin di 3NF. Nah, ini udah di tahap terakhir ya. Syaratnya memenuhi 2NF dan tidak ada transitive dependence. Di tabel faktur tadi kita temukan mana tadi? Nah, nama supplier tidak langsung bergantung ke nomor faktur, tapi melalui kode supplier. Itu namanya transitive dependence. Jadi harus dipisah. Solusinya, kita keluarin nama supplier dari tabel faktur dan buat tabel supplier baru seperti ini. Yang isinya kode supplier sebagai primary key dan nama supplier. Sedangkan
tabel faktur sekarang menjadi seperti ini. Jadi hasilnya kita punya 4 tabel ya. Semua udah bebas dari partial dependence maupun transitive dependence. Database kita sekarang sudah jadi 3NF. Oke, kita bakal lanjut ke bagian relasi tabel. Nah, tadi kan normalisasi kita udah selesai. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antar tabelnya. Jadi, supplier supplier ke faktur relasinya adalah one to many. Jadi satu supplier bisa punya banyak faktur. Dan faktur ke detail faktur relasinya one to many. Satu faktur bisa punya banyak detail barang. Detail faktur ke barang relasinya one to many juga. Satu barang bisa muncul di banyak faktur. Tabel detail faktur ini ibarat jembatan antara faktur dan barang gitulah. Oke, dan bagian terakhir kita lanjut ke SQL-nya. Baik, kita masuk ke bagian DDL dan DML. Nah, pertama kita buat tabel supplier dulu. Create tabel supplier artinya kita perintahin database untuk membuat tabel baru bernama supplier. Lalu kita definisikan kolomnya kode supplier bertipe varchar tidak lebih dari 5 karakter. Nama supplier bertipe varchar tidak lebih dari 50 karakter. Terakhir, primary key artinya kode supplier adalah kunci utama di tabel ini. Nilainya harus unik dan tidak boleh sama. Oke, kita coba buat. Oke, kita udah buat di sini ya. Lalu kita buat tabel barang. Strukturnya mirip, tapi ada kolom baru, yaitu harga dengan tipe desimal 15,0. Artinya angka desimal dengan maksimal 15 digit dan 0 angka di belakang koma cocok untuk menyimpan harga dalam rupiah. Remedi key-nya adalah kode barang. Oke, kita buat. Kita lanjut ke tabel faktur. Sekarang tabel faktur di sini mulai ada yang baru ya. Nomor faktur bertipe integer karena nilainya berupa angka bulat seperti 998 atau 779. Tanggal faktur dan jatuh tempo bertipe date khusus untuk menyimpan tanggal. Nah, yang paling penting ada perintah foreign key buka kurung kode supplier. Reference supplier buka kurung kode supplier. Artinya, kolom kode supplier di tabel faktur harus merujuk ke kolom kode supplier yang ada di tabel supplier. Jadi kalau kita isi dengan kode supplier yang nggak terdaftar, database otomatis bakal menolak. Inilah fungsi foreign key. Baik, kita coba langsung buat aja. Terakhir kita buat tabel detail faktur. Terakhir tabel terakhir ini ini tabel yang paling kompleks ya. Perhatikan primary key-nya ada dua kolom sekaligus. Ini yang disebut composite primary key. Artinya kombinasi keduanya harus unik. Lalu ada dua foreign key sekaligus. Nomor faktur merujuk ke tabel faktur, kode barang
merujuk ke tabel barang. Tabel ini ibarat jembatan yang menghubungkan faktur dan barang. Oke, kita buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke DML. Oke, di sini insert into supplier values artinya kita memasukkan data ke tabel supplier. Nilainya ditulis berurutan sesuai kolom yang sudah kita definisikan tadi. Jadi, eh, G01 masuk ke kode supplier dan Google Nustra masuk ke nama supplier. Kita isi supplier dulu karena tabel faktur butuh data ini sebagai referensi foreign key. Oke, kita masuk ke tabel barang. Sama seperti tadi, kita isi tabel barang dengan 3 data barang. Urutannya kode barang, nama barang, lalu harga. Perhatikan harga perhatikan harga ditulis tanpa titik pemisah ribuan ya. Di SQL angka ditulis polos saja. Kita langsung go. Oke, kita balik ke faktur. Sekarang kita isi tabel faktur dengan ini format tanggal di SQL menggunakan year, month, dan day. Jadi 7 Februari 2001 ditulis 2001 207. Kolom terakhir adalah kode supplier. Nilainya harus sudah ada di tabel supplier. Kalau belum ada, database akan error karena melanggar aturan foreign key. Oke, terakhir di detail faktur. Tabel ini diisi paling akhir karena bergantung pada faktur dan barang. Urutannya nomor faktur, kode barang, quantity, lalu jumlah. Perhatikan nomor faktur 998. Ini kan muncul 2 kali untuk barang A01 dan A02. Tapi kombinasinya tetap unik karena kode barangnya berbeda. Itulah cara kerja composite primary key. Oke, sampai sini pembahasan kita tentang normalisasi table. Selanjutnya saya akan menjawab soal-soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 yang ini. Buatlah database dengan nama DB ATS Praktikum PPD nomor 2 dan seterusnya ya. Kita langsung aja buat databasenya. Oke, kita buat dengan nama seperti di soal ya. Jadi udah muncul. Lalu kita aktifkan database itu dengan perintah use. Oke, seperti ini.
Oke, kemudian kita buat tabel pegawai dengan 4 kolom sesuai soal ini. ID bertipe integer, nama dan alamat bertipe varchar, dan gaji bertipe integer. Semua kolom diberi not null, artinya wajib diisi. Oke, kita langsung buat. Oke, seperti ini ya. Kita langsung aja buat. Oke, muncul di sini. Lalu kita eh, coba isi tabelnya ya dengan data-data berikut ini. Ini saya udah salin biar cepat. Oke, langsung kita isi. Nah, ini udah keisi semua. 9 data pegawai menggunakan perintah insert into. Urutan nilainya harus sesuai dengan urutan kolom, ID, nama, alamat, dan lalu gaji. Lalu kita langsung lanjut ke DML-nya, delete dan update. Kita coba hapus data pegawai dengan ID 100 ya, menggunakan perintah delete from. Kita langsung coba. Oke, seperti ini. Kita bakal hapus data pegawai dengan ID 100 menggunakan perintah ini. Oke. Lalu kita update data ID 101 dan 102 menggunakan perintah update set seperti ini. Oke, kita langsung update. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita coba lakuin beberapa perintah ini ya. Yang pertama, semua kolom dari tabel pegawai. Oke, oke, ini adalah eh, semua kolom dari tabel pegawai. Oke, kita lanjut ke poin B, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Oke, ini ya, nama dan gaji udah ditampilin. Kita langsung lanjut ke poin C, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Jadi kita harus nampilin tabel data yang awalan namanya F.
Dia menggunakan eh, perintah seperti ini. Coba kita tes. Oke, ini udah keluar semua namanya ya. Yang berawalan huruf F, Fikri dan Faris. Oke, lanjut ke D. Kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Oke, muncul Van dan Zakiuddin yang berakhiran N. Lalu kita langsung lanjut ke E. Kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Oke, perintahnya seperti ini. Coba kita tes. Oke, ini udah ini semua ya. Udah valid di atas 15.000 semua seperti di soal. Kita lanjut ke poin F. Kolom nama, alamat dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Harus di Surabaya. Oke, ini udah muncul semua. Kolom nama, alamat dan gaji. Nama, alamat dan gaji udah muncul dan beralamat di Surabaya. Oke, lanjut ke G. Kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 12.000. Oke, kita tes lagi. Oke, udah muncul ya dari 15.000 sampai 20.000. Valid. Lalu terakhir, nampilin nih gaji max, min, rata-rata dari tabel pegawai. Ini perintahnya seperti ini. Oke, ini udah ketampil semua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Buat database dengan nama DB ATS Praktikum PBD nomor 3. Oke, kita buat ya. Create database DB ATS Praktikum PBD nomor 3. Tutup. Oke, kita buat dulu. Oke, udah dibuat ya. Ini di sini dia. Lalu kita coba use.
Oke, lalu kita buat dua tabel. Pertama tabel barang dengan primary key, kode barang, menyimpan info nama, harga beli, harga jual, dan jumlah stok. Kedua tabel detail pembelian mencatat setiap transaksi pembelian barang termasuk siapa operatornya. Oke, kita buat tabelnya ya. Ini saya salin dari catatan saya, karena biar nggak buang waktu. Oke, kita buat tabelnya kayak gini. Tabelnya udah jadi kan, tabel barang. Lalu kita buat tabel detail pembelian. Oke, seperti ini. Go. Oke, dua tabel udah jadi. Lalu kita masuk ke lalu kita masukkan dua data awal ke tabel barang. Perhatikan stok awal yang setan adalah 0. Nanti stoknya bakal bertambah otomatis lewat trigger. Coba kita masukin dulu ya. Kita masukin ke tabel barang dulu. Hmm, Oke, kita masukin data ini ke tabel barang. Ini udah berhasil. Lalu kita masuk ke bagian trigger. Nah, di sini kita buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Kita bakal lakuin 4 instruksi ini. Lakukan penambahan data ke table detail pembelian. Oke, tapi pertama kita buatin dulu ya, buat eh, update stok otomatis. Bu, udah berhasil. Bagian ini paling menarik. Trigger adalah perintah yang berjalan otomatis ketika ada aksi tertentu di database. Coba kita bedah berbaris ya. Delimiter. Mana tadi kodenya? Kita coba jelasin dulu. Delimiter mengubah tanda pemisah perintah dari titik koma. Oke, kita lanjut ke instruksi yang disuruh. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Oke, kita coba tambahin datanya ya ke detail pembelian. Oke, perintahnya seperti ini. Kita tambahin. Oke, ini udah tambah. Baru kita cek jumlah. Baru kita cek jumlah barang LST001 sekarang. Oke, kita coba cek.
Oke, ini ya, udah nambah. Yang awalnya adalah 0 ditambah 5, jadi sekarang stoknya adalah 5. Lalu coba kita insert lagi LST001 sebanyak 10. 10 kan? Oh ya, 10. Coba kita tambah jadi 10 ya. Go. Oke, udah gini. Kita udah tambahin. Coba sekarang kita cek. Nah, sekarang jadi 15. Udah ketambah. Inilah hebatnya trigger. Jadi kita tidak perlu manual update tabel barang. Semuanya berjalan otomatis. Sampai sini, terima kasih.